Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Kemarin hujan lebat di beberapa tempat, banjir. Ya, mungkin mudah-mudahan di tempat daerah kita masing-masing semuanya dalam keadaan selamat. Ya. Karena di dekat saya itu di Dewi Sartika Timur ada tanah yang runtuh, air sungai Kaligarangnya meluap. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu metode menentukan konsentrasi. Jadi kimia itu kan salah satunya akan mempelajari tentang komposisi. Komposisi berarti ya konsentrasi. Ya. Dan di sini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan konsentrasi suatu zat, ya, khususnya asam atau basa, dengan metode yang mungkin sudah Anda pernah dapatkan di kimia dasar ataupun ketika di bangku sekolah menengah yang kita sebut sebagai titrasi. Nah, titrasi yang dulu atau yang pernah Anda dapatkan itu barangkali masih menggunakan alat konvensional berupa buret, ya, yang bisa nanti saya tunjukkan kepada Anda. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang mungkin ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak. Nah, di masa sekarang ini di mana dunia sudah mulai banyak berubah ke arah yang tidak baik, kasihan kepada generasi penerus kita. Ya, kalau kita tidak concern terhadap kelestarian alam, maka dikhawatirkan 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan semakin jelek dan bumi semakin tidak layak untuk dihuni. Sehingga kita sebagai generasi sekarang ini, termasuk Anda generasi muda yang ke depan itu akan menggantikan kami, sudah selayaknya lah untuk memikirkan salah satu metode cara menentukan zat yang cukup ramah lingkungan. Ya. Nah, titrasi kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan dengan metode atau konsep ESD, Education for Sustainable Development. Kita mulai saja. Jadi ini adalah alat titrasi yang Anda mesti sudah kenal betul ya. Ini ada buret. Kenapa ini dilepas? Kenapa? Kira-kira apa? Semester 1. Nah, Mbak, kenapa kok dilepas? Supaya apa? Kira-kira? Pernah lihat alat ini enggak? Pernah. Ini kan harus lepas ini. Ya, jadi ketika Anda dipakai ini dilepas. Tujuannya apa? Supaya apa? Kalau nanti kita pakai lagi, itu mudah untuk kita putar. Sebab kalau ini tetap menutup seperti ini, dikhawatirkan sisa NaOH yang ada di sini, misalnya Anda nanti titrasi pakai NaOH yang di sini, maka nanti sisa NaOH yang di sana akan ketemu dengan gas CO2, menghasilkan Na2CO3, dan itu kalau nempel di sini sulit untuk kita lepas. Jadi fungsi kenapa dilepas ya supaya nanti kalau kita pakai lagi mudah untuk kita setting ulang. Nah, ini adalah alat titrasi konvensional. Nah, kalau kita lihat jumlahnya ini kan banyak nih. Ini ada volume 50 mili. 50 mili dan itu konsentrasi pelarut, konsentrasi zat yang nanti akan kita tentukan itu mirip, maka nanti volume yang ada di bawah ini juga sekitar 50-an, sehingga cukup banyak. Kalau satu mahasiswa segitu, kemudian sekian mahasiswa, maka limbah yang kita buang juga akan makin banyak. Oleh karena itu, ESD di sini adalah konsep yang ramah lingkungan, di mana di situ kita akan mencoba titrasi, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini tujuan ESD sebenarnya adalah untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang diperlukan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Karena kan kita hidup di zaman sekarang 10, 20 tahun, 30 tahun itu kan tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, ESD ini berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang isu global dan isu lokal. Ya, sekarang ini isu globalnya kan apa? Pemanasan global. Dan pemanasan global ada dua gas yang berperan penting di situ yang mengganggu keseimbangan alam, yaitu yang pertama apa? CO2. Satunya lagi apa?
yang lainnya, itu jumlahnya tidak terlalu banyak. CFG ada lagi? Terus oksida yang depannya C juga. Gas itu gas dari limbah sampah, metana, makanya namanya gas rawa. Gas rawa itu pada mulanya tidak ditengarai mengganggu ini sinar UV yang masuk ke sinar infrared yang masuk ke bumi. Tetapi kemudian para ilmuwan riset ternyata selain CO2, CH4 juga bisa menyebabkan greenhouse effect. Sehingga di situ lalu sekarang ini fokusnya adalah dua gas itu, CO2 dan CH4, bagaimana kita mengendalikan kedua gas itu. Baik. Nah, sekarang komponen utama Education for Sustainable Development adalah pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada sikap dan nilai. Kita tahu, kita terampil, kalau sikap dan nilainya tidak berubah, ya tidak ada gunanya. Ya, seringkali kita kan literasinya itu sudah bagus. Literasi dalam hal yang mana? Literasi kan literasi pengetahuannya. Tapi kalau hanya sampai ke literasi pengetahuan, tidak sampai ke sikap, maka literasi itu hanya ada di pikiran kita. Padahal yang dimaksudkan dengan ESD di sini adalah sampai pada sikap. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat tumpukan sampah yang ada plastik di sekitar kita. Di pikiran kita sudah tahu, oh di situ tidak baik untuk lingkungan. Tetapi kan sikap kita bagaimana? Kan gitu ya. Terus ngerti ning kono sampah plastik, sudah tahu bahwa plastik itu tidak mudah untuk dicerna oleh bakteri, non degradable ya. Tetapi ketika kita ke Indomaret, ke Alfamart, ke toko swalayan, nggone tas plastik, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Ya karena apa Pak? Karena memang kita belum punya pilihan lain. Ya, kalaupun ada plastik yang biodegradable, itu masih terbatas penggunaannya. Kemudian yang lainnya ya karena kita memang sikap kita yang masih belum purna untuk bagaimana kita merawat alam. Kemudian tindakan. Ya, oke. Sekarang SDGs. Nah, kita sudah tahu SDGs adalah Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goal? Tujuan pengembangan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sudah disepakati oleh seluruh dunia. Tinggal implementasinya. Yang repot adalah sudah tahu tadi itu, di pikiran sudah tahu, tapi action, suruh tindakan nanti dulu. Karena pertimbangannya banyak. Ya, pertimbangannya banyak. Nah, ada 17 SDGs, ya, ini ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Ini kan angel lagi. Angel lagi. Tanpa miskin, tanpa lapar, was. Ning swarga nggo ya. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, lalu pendidikan berkualitas dan seterusnya. Yang kita fokus kita di sini orang kimia adalah ini. Mana? Kira-kira yang mana? Yang berkait dengan kimia. Ini 13 ya. Ya, apalagi? Konsum nomor berapa? 12. Apa lagi? 11 ikut enggak? Bisa. 15 pasti ya. Ekosistem daratan. Terus ekosistem lautan juga masuk toh? Ya, 6 apa? Air bersih dan sanitasi yang lainnya. Jadi cukup banyak peran kita orang kimia untuk bagaimana kita berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini lambangnya nih. Jadi ada 17 dengan lambang yang berbeda-beda yang di situ menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya kita ambil goals 12 tadi itu. Konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini banyak ini. Persentase sisa makanan. Ayo, siapa yang kalau makan udah habis? Iya toh? Itu kan kita kadang-kadang tidak sampai ke situ. Mangan, ya wis tadi sudah Pak, sudah makan. Nah, kalau sudah tahu sudah makan, ya jangan dimakan. Kita kan kadang-kadang eman-eman ya, wah, 3i jajah lah. Begitu kita makan, karena kita sudah makan sebelumnya di tempat lain, akhirnya makan separuh tok. Sing separuh untuk apa? Nah, kecuali kalau kemudian kita punya
hewan piaraan di rumah, nggak apa-apa. Tapi kan jarang yang punya itu, apalagi di perkotaan. Jadi ini persentase sisa makanan sebaiknya kalau makan ya kudu entek. Kemudian apa ini? Banyak ya, jadi ini ada pilihan-pilihan yang terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian ini lanjutannya. Lalu 13, penanganan perubahan iklim. Ini saya sampaikan contoh saja. Ini sekian ini langkah yang harus dilalui. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca CO2. C4, ya. Kemudian potensi penurunan intensitasnya. Bagaimana ini menurunkannya? Sekarang ini ada yang kita sebut sebagai reduksi karbon atau bagaimana mengambil CO2 yang jumlahnya semakin bertambah karena adanya apa? Adanya kendaraan. Sekarang ini kan orang masuk ke kendaraan EV, electric vehicle, kendaraan listrik. Kendaraan listrik dalam bayangan kita itu adalah kendaraan yang bebas CO2, betul ya? Tapi kan kemudian kita harus pikir meneh ke belakang, kendaraan listrik itu mesti ada baterainya. Apakah pembuatan baterainya itu ramah lingkungan? Kan gitu, ya toh. Orang melihatnya cuma ono motor listrik, wah itu ramah lingkungan Pak, karena dia tidak mengeluarkan CO2. Iya betul. Tapi apakah pembuatan baterainya itu ramah lingkungan? Walau alam. Karena sekarang ini kan Anda pergi ke Sulawesi, Morowali, itu luar biasa pengambilan nikelnya dan itu menyisakan degradasi lingkungan yang luar biasa di Freeport dan seterusnya. Jadi sesuatu mesti ada plus ada minusnya. Tidak pernah plus semuanya, tidak pernah min semuanya. Jadi tinggal kita bagaimana berada di tengah-tengah. Tidak terlalu plus, tidak terlalu min. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang fokus kita hari ini adalah small scale chemistry. Small scale chemistry itu merupakan praktikum kimia berskala kecil yang menggunakan peralatan bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan kimia konvensional. SSC ini diperkenalkan pertama oleh Dewan tahun 2021 itu dari Thailand, ya, dari Thailand. Jadi cukup lama sudah 13 tahun yang lalu. Apa manfaatnya? Ya sudah barang tentu dengan SDGs ada keberlanjutan, ada keamanan, ada aksesibilitas, ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah pengurangan penggunaan bahan kimia ini pasti. Penghematan biaya karena sedikit, peningkatan keselamatan, ramah lingkungan, dan seterusnya ya. Nah kelemahannya tentu ada. Apa kelemahannya? Kesulitan dalam pengamatan. Nanti akan kita lihat ketika kita menggunakan SSC untuk titrasi, apa ada kesulitannya apa enggak ya. Jika digunakan dengan sampel yang sangat kecil. Kemudian diperlukan keterampilan khusus bagi guru atau instruktur dalam menerapkan metode agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tapi secara keseluruhan, overall, SSC merupakan metode yang efektif dan efisien dalam pembelajaran kimia, terutama meningkatkan keamanan, keselamatan, keberlanjutan lingkungan. Nah itu yang, nah hari ini kita akan coba titrasi, nanti kita bagi menjadi 3 bagian, pakai titrasi konvensional, kemudian pakai ini adalah titrasi menggunakan model yang lebih kecil, ya ini hasil kerjasama dengan Korea, yaitu Sogeng University melalui program LUPIC. Nah, ini saya kenalkan satu set peralatan yang dapat menunjang SSC, Small Scale Chemistry. Ini dibuat oleh atau didesain oleh UPI. Jadi kita bekerja sama UNES, UPI, Undiksa bersama Sogeng University itu bekerja sama untuk program tahunan ya selama 6 tahun ke depan terkait dengan berbagai hal. Nah, salah satunya adalah kita mengembangkan SSD atau SSC ini, ya Small Scale Chemistry, melalui eksperimen yang menggunakan bahan dan peralatan yang relatif kecil. Nah, saat ini nanti ada banyak percobaan yang bisa dilakukan. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, ya cukup banyak, ini kecil semuanya ini. Ya memang kecil ya, karena memang tujuannya menggunakan bahan yang tidak besar, ya. Ini tujuannya adalah supaya mengurangi, mereduksi bahan kimia yang dipakai. Ya, harapannya nanti limbahnya juga tidak terlalu banyak. Cuma yang didesain ini baru untuk titrasi. Kemudian ada apa ini? Ada
destilasi, ada kromatografi, ya, baru itu, belum yang lain. Ya kenapa kok baru itu? Ya karena memang eksperimen itu yang sering dilakukan. Oke, nanti kita pakai ini sudah di set, ya. Kemudian yang satunya lagi adalah kita nanti menggunakan ini namanya microplate. Microplate, ya. Jadi tempat reaksinya nanti di dalam ini, kecil-kecil ini. Ya, karena menggunakan yang kecil kan sangat ideal untuk mikro praktikum kecil, ya. Cuma masalahnya adalah karena kecil, nanti pada saat pelaksanaan agak ada kendala, ya. Nanti kita coba aja. Kemudian satunya lagi nanti menggunakan kemarin tidak ada, ya. Ini, ya, nanti ini, ya, kita coba. Baik, silakan teman-teman ke depan. Jadi kita akan menentukan zatnya sama, NaOH dan HCl, ya. Yang kemarin sudah distandarisasi yang mana? Yang NaOH apa yang HCl? Yang NaOH. NaOH berarti nanti kita akan menentukan konsentrasi HCl. Oke. Indikator yang nanti kita pakai adalah indikator P, ya. Saya juga bawa indikator universal, ya. Nanti akan kita lihat apakah PP itu dengan menggunakan universal indikator ini apakah tepat tujuh atau tidak, ya. Kita lihat nanti. Kemudian ini adalah nanti setting ini dulu, kemudian sambil nunggu hasilnya nanti kerjakan yang ini dan terakhir sana. Gitu? Ya. Bisa dimulai? Ya, kita mulai dengan yang ini dulu, ya. Monggo yang ini dulu. Jadi tadi apa yang mau ditentukan? HCl, konsentrasi HCl. Kemudian kita akan coba untuk menggunakan titrasi yang konvensional, buret dan sebagainya. Itu dipasang dulu. Ya, itu diberi apa? Ya, grease, ya. Grease atau vaselin tujuannya apa? Supaya nanti kalau diputar mudah. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak bereaksi dengan zat kimianya? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah non polar. Nah, nanti NaOH-nya ada di mana? Di buret apa di dalam Erlenmeyer? Di buret. Ya, buret. Nah, itu kita siapkan, nah, dibersihkan dulu, ya. Isi dulu, wis. Baik, sambil nunggu ini, saya akan coba untuk pakai yang SSC, ya. SSC. Ini adalah peralatan yang dari kerjasama UPI, UNES, Undiksa, dan Sogang University, ya, Sogang University. Anda bisa lihat perbedaannya, ya, toh? Buret yang demikian besar dengan buret yang minimize, ya, minimize. Kemudian karena ini jaraknya cukup jauh, maka ini perlu kita dekatkan. Nah, dekatkan. Ya, itu buret. Cuma bawahnya itu terlalu tinggi, ya. Sebentar. Tak carikan pasangannya.
Nah ini pakai apa? Corong untuk memasukkan. Kemudian ini kan bawahnya kalau Anda lihat, nah ini kita harus hati-hati ya, karena ini kan apa? Alat ini alat yang menurut saya tidak mudah untuk kita beli di toko kimia, karena ini kan pesanan ya, sehingga harus hati-hati. Nah ini kan lebarinannya, lalu kita tambah ini menyambung. Nah udah, kita turunkan lagi. Ya. Kemudian karena bawahnya hitam, sementara nanti kita coba PP itu kalau dalam larutan asam apa? Betul. PP dalam larutan asam merah. Ini kalau merah semuanya. Apa? Tidak berwarna. Merah itu nih suasana basah. Kita lihat ya. Nah, kita akan coba. Saya akan pakai yang kecil saja. Saya ngambil, kalau ini tadi berapa mili yang besar ini? 25. Saya pakai cukup 2 mili. Karena ini volume buret kita hanya 2 mili. Jadi ini cuma 2 mili nih. Ya, Anda bisa lihat ini 2 mili. Sehingga yang sana ya kita sesuaikan 2 mili. 2 mili. 2 mili mana HCl? Nah. Oh ya, ambilkan 2 mili, Mbak. Oh, langsung belok ya. Apa? Kenceng. Ya, dipasang aja. Ya, ditahan. Oke. Nah, karena pakai alatnya ini kan SSC-nya. Ini luar negeri kelasnya kecil gini, alatnya lengkap. Jos. UKT ini piro ya? UKT-mu piro kok iso wani ngene? Ya itu pemerintah harusnya, ya enggak mungkin kita mengandalkan UKT, enggak mungkin. Yes. 2 mili. Iya. Berarti 1,5 mili. 1,5 mili. Satu setengah, oke men, Mbak. Udah. Ya, 1,5 mili, oke. Sekarang nanti kita bandingkan ya antara buret yang asli dengan yang sudah kita desain yang kecil, micro scale. Kemudian coba sekarang ditambah, yang sana sudah ditambah PP. Nah, sekarang ini tambah PP juga. Sudah, oh ya, oke. Oke. Itu, lu kenapa? Buat fungsi bawahnya, Pak.
Oh, nyuci. Misi. Oh iya ya, ditahan itu bawahnya. Pakai tisu. Nah ini memang karena apa? Karena kecil maka kita harus hati-hati. Kalau ini tadi kan besar gampang untuk kita anu ya langsung cairannya sampai ke sini. Kalau itu kan harus diisi dulu supaya tidak ada udara. Jadi kan kalau tadi yang ini kan karena ukurannya cukup besar dibuka langsung dimasukkan dari atas langsung sampai sini. Tapi kalau itu harus kita teteskan lewat lubang skrupnya itu. Sudah. Yes, saya kita pasang terus dilepas. Nah, alat ini di industri apa ada Pak? Ada. Jadi kalau di industri itu, misalnya Sido Muncul itu ada alat seperti ini, cuma itu sampai 5. Jadi dia 115 diisi bareng, sudah pakai mekanik, terus titrasinya tidak pakai tangan, tapi pakai kayak shaker orbital, digoyang gini. Goyang sehingga kita tinggal menyiapkan larutan dimasukkan, otomatis, itu nanti tinggal perubahan warnanya, tinggal kita tutup, penopet, pateni. Ya itu modern di Sido Muncul. Sama untuk menentukan kadar zat. Sama. Sudah? Ini sudah ambil data. Oh, juga sudah. Januari. Ini sudah ya? Ini baru sama Siloro, umur ini sudah. Ini tidak ada ya? Ini? Masih? Koreksi. Sudah? Oke. Nah, satu pakai yang konvensional, satu pakai yang SST. Monggo dititrasi aja. Ini bawahnya mungkin dikasih tisu supaya kelihatan perubahan warnanya. Sambil duduk enggak apa? Kursi? Perlu kursi enggak? Itu belakang. Kalau mau kursi. Ijiwai ya. Perlu kursi apa enggak? Kira-kira ganggu enggak? Enggak. Nah, tiga kursi jongkok malah. Yes. Sekarang silakan titrasi, hati-hati. Ternyata ya, bikin video juga tidak sebentar ya. Mulanya anggar wong gawe film kan berhari-hari. Ini kan salah, ulang.
Gimana? Netesnya? Netes? Kenapa dicopot malah? Oh, kena PP. Ya, oke, sambil menunggu itu saya tak coba yang ini ya. Tadi namanya apa ini? Microplate. Nah, microplate ini kan lubangnya banyak. Jadi sekali run itu bisa 3-4 percobaan. 3-4 percobaan. Ya, kita akan coba caranya gimana Pak? Caranya sama. Yang di sini kita berikan HCl, tapi kan kita tidak tahu volumenya berapa. Ya, volumenya berapa. Maka kita akan coba untuk menentukan volume lubang ini dengan menggunakan apa ini? Gelas ukur. Jadi caranya adalah ini kita pindahkan. Nah, sebentar, caranya ini kalau ini kita berikan kemudian kita pindah ke sana. Nah, pindah ya nanti ya. Nah, ini air kita coba. Nah, ini sudah penuh ya. Saya buat 2, ini 1 lagi. Sudah, kemudian ini saya sedot pakai shirring. Shirring ini murah ya, ini biasa dipakai untuk apa, di kesehatan itu. Volumenya macam-macam, ada yang 5 mili, ada yang bahkan ada yang mikroliter, itu dipakai untuk gizi, gas kromatografi. Nah, kita coba untuk diambil. Ini masih ada gasnya, terus kita dorong. Nah, ini angkanya adalah 0,5. Tapi apakah 0,5 persis? Kita coba untuk yang berikutnya. Yang satu lagi kita sedot juga. Ya, bocor. Ya, jadi dengan cara seperti itu kita bisa tahu bahwa ini adalah volumenya 0,5. 0,5 ya. Nah, untuk memastikan apakah betul, kita coba pakai ini juga, 0,5 mili. Nah, ketika kita lihat itu mata kita harus sejajar ya. Ini masih kebanyakan loh ini. Ini perlu kita ambil lagi. Pakai ini, pindah saja ya. Banyakkan. Nah, ini kira-kira kurang enggak nih? Kurang ya? Kurang. Ini setengah mili coba. Nah, setengah mili. Sekarang kita pindahkan ke sini. Apakah tepat persis apa enggak? Ya, persis. Ya, persis ini. Ya sebenarnya ini mesti ada yang membasahi ini toh. Kan mesti berkurang. Ya memang salah satu kelemahannya di situ kalau kita menggunakan micro scale ya. Jadi ada batas di mana di situ keakuratan menjadi harus kita pertimbangkan. Ini mesti ada yang basah. Kalau yang besar sana kan dibandingkan dengan volume yang besar kan kecil, yang nempel di dinding ini kan bisa diabaikan. Setengah mili. Oke, setengah mili berapa tetes? Nah, kita coba untuk pakai yang shirring yang sama. Jadi shirringnya harus tetap sama.
kita ambil, hati-hati supaya nanti oke. Terus sekarang kita teteskan. Apakah berapa? 1 mili tadi ya? Tuh. 2, 3, 4. Kelemahan pakai siring langsung kayak gini. Harusnya pakai yang ini. Pakai yang nah ini harusnya seperti ini. Ini dimasukkan sana. Terus ini diberi cairan zatnya sama dengan yang atas. Jadi ini penuh. Terus nanti ini diklem ini. Diklem sehingga kita dorong ini, dia akan dorong bawah. Kalau ini dorongnya netesnya akan pelan. Netesnya akan pelan ya. Jadi nanti tujuannya pakai ini netesnya pelan. Kalau kita langsung pakai tadi langsung kan cerut gitu ya. Oke, sekarang yang ini sudah jadi, sudah ya. Nah, inti daripada titrasi asam basa adalah adanya kapan waktu akhir dari titrasi adalah terjadinya perubahan warna. Dari tadi tidak berwarna menjadi berwarna. Siapa yang merubah warna itu, Pak? Indikator. Indikatornya untuk yang ini adalah indikator PP, fenolftalin, dan ini sudah mulai berubah. Jadi kalau kita lihat ini kan sudah kelihatan ya. Ya sudah kelihatan. Jadi ini sudah berbeda lah. Yang ini mungkin mau kokain sidik ya. Ya ini kebanyakan ini. Jadi atau karena skalanya kecil. Ya jadi kan kalau indikator PP-nya itu dengan konsentrasi yang sama, PP itu kan padatan putih, pelarutnya alkohol. Jadi pada saat kita menggunakan indikator, maka nanti harus hati-hati. Jadi sebaiknya untuk yang mikroscale ini atau SSC ini, kita gunakan konsentrasi indikator yang kecil juga. Nah ini kebetulan kita samakan. Kita samakan ternyata beda tuh hasilnya tuh. Jadi yang gede kelihatan lebih apa? Lebih muda. Nah, ya, sementara ini lebih pekat. Memang harusnya karena volumenya kecil harusnya kecil. Tapi ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa memang pada saat kita menggunakan mikroscale SSC maka konsentrasi indikator harus kita perhitungkan supaya tidak terlalu pekat. Baik, sekarang volumenya apa tadi? Jadi tadi itu untuk yang titrasi yang konvensional. Saya sebut konvensional. Kemudian yang sini adalah titrasi SSC. Nah, untuk yang konvensional tadi volumenya berapa? 5 mili. Ini volume NaOH ya, HCl ya. HCl-nya 5 mili. Kemudian molaritasnya berapa? Oke, ini dicari. Kemudian volumenya NaOH yang diburet. Jadi berapa? 5. Persis ya. Kemudian konsentrasi NaOH-nya. Nah, dengan menerapkan prinsip bahwa pada saat titik ekivalen kan berlaku apa? Mol, ya toh. Mol HCl sama dengan mol NaOH. Maka ini kita cari misalnya ini X, kita dapatkan 5 kali X ya, toh, sama dengan apa ini? 0,1. Berarti sini volumenya 5 juga toh? 5 kali 0,1 sehingga X sama dengan 0,1 molar juga. Inilah konsentrasi
HCl pakai metode titrasi konvensional. Nah sebenarnya prinsip ini, molnya sama itu sebenarnya lebih tepat itu adalah H plusnya. H plus sama dengan OH min. Oke, dengan prinsip yang sama, untuk titrasi yang iki, SCC, volume HCl-nya tadi berapa? 1,5 mili. Konsentrasinya enggak tahu. Kemudian volume NaOH-nya berapa ini? Ya. Ya. Gimana? NaOH-nya? Volumenya? Dua. Oh, itu ya? Nah, sebentar kita tulis saja. 2 molar ya. 2 mili. 2 mili, kemudian konsentrasi NaOH-nya itu adalah 0,1. Dengan logika yang sama, 1,5 kalikan X sama dengan 2 kali 0,1. X-nya jadinya berapa ini? 0,2 dibagi 1,5. Ini tipe pakai gini. Oh, loh. Berapa? Nah, ada perbedaan 0,03 dibandingkan dengan ini. Kenapa kira-kira? Karena apa? Konsentrasi PP-nya yang kita pakai itu dibuat sama. Padahal kalau kita menggunakan microscale, maka konsentrasinya harus lebih kecil, ya, lebih kecil. Dan itu ternyata berperan besar. Jadi besok Anda kalau praktikum menggunakan saya, perhitungan betul indikator yang dipakai harus konsentrasinya kecil. Ya, lalu yang benar yang mana? Ya sudah barang tentu yang ini. Berarti ini karena tadi kekeliruan pada saat pembacaan volume NaOH-nya. Mungkin tidak 2. Kenapa 2? Ya karena tadi kebablasan ketika titrasi pakai ini tadi ya. Ini kan tadi netes terus perubahan warnanya nampak sebenarnya sudah cukup ini. Tapi ini lebih bagus lagi karena apa ini? Ini masih jambon enggak ini? Apa sudah berubah? Kalau berubah berarti masih kurang ini. Ya berubah enggak ini? Masih ada ungunya enggak? Ya masih ada ungunya enggak ini? Serang gua anu. Entek ya? Enggak ada toh? Nah, berarti harusnya bukan 2. Bukan 5. Bukan mesti 5 lebih nih. Ya toh? Karena ternyata tadi masih berubah warnanya. Masih berubah warnanya. Coba ditambahi, Mbak. Nah, sambil menunggu itu, jadi kalau kita pakai mikrokes ini, yang ini harus hati-hati lagi. Kenapa? Karena volumenya cuma berapa tadi? 0,5. 1,5 saja kayak gitu. Apalagi 0,5. Sehingga ini praktis indikator yang dipakai nanti. Jadi nanti caranya gampang. Kita teteskan di sini misalnya 5 tetes pakai ini ya. Tes sampai 5. Terus dikasih indikator. Kalau indikatornya sama dengan indikator yang dipakai untuk yang 2 ini, gimana? Mesti akan langsung merah itu. Sehingga harus encer, diteteskan di situ satu tetes. Satu tetes gitu. Ya, itu memang, ya enggak apa-apa. Ya, kita tunggu aja. Hampir sama kok. Hampir sama toh? Hampir sama. Udah, betul. Berapa? 5,1 ya, sebentar. Berarti tadi gimana tadi? 5 tetes, tidak harus 5. Bisa 10, bisa terserah Anda. 5 tetes, tambahi 1 tetes kecil indikator R, kemudian setelah itu apa? Teteskan pakai siring yang lain yang diisi apa? Kalau HCl, ini NaOH, teteskan yang gini. Tes,
diaduk. Lah pengaduknya juga harus minimize. Ya, saya pakai yang ini. Yang penting logam itu. Ini atau pakai yang ini juga boleh. Nah, terus ya. Kemudian setelah itu sampai terjadi perubahan warna. Nah, ketika perubahan warna dicatat. Pertanyaannya adalah 1 tetes berapa mili? Caranya gimana tadi? Kan tadi ini setengah mili toh ini? Ya toh. Terus tadi kan dipindah setengah mili itu berapa tetes? Jadi caranya ini diisi dengan apa tadi? Diisi dengan cairannya, misalnya katakan 2 mili gitu. Terus dengan pelan-pelan kita teteskan, tes sampai penuh. Misalnya ternyata untuk meneteskan sini sampai penuh butuh 25 tetes. Berarti 1 tetesnya berapa mili? Kan bisa dihitung, ya toh? Ya. Jadi kalau misalnya 1 lubang kecil itu ini tadi 0,5 mili. Ditetesi ternyata 25 tetes. Berarti kan di sini 1 tetesnya berapa? 0,5 dibagi 25, ya. 0,00 oh. Ini ya. Nah, mili. Betapa kecilnya 0,02 mili. Ya toh? Nah, berarti kita tahu SN 0,25. Kalau kita sudah pakai ini tadi, yang siring ini tadi ya, maka nanti untuk titrasi meneteskan apa tadi? Yang di sini apa tadi? HCl. Berarti untuk yang NaOH-nya juga harus pakai ini, tidak boleh yang lain. Lu kenapa Pak? Karena ini sudah dikalibrasi pakai untuk menentukan ini. Jadi tidak boleh kemudian kita ganti aja yang ini Pak, meskipun volumenya sama, tidak boleh. Ya, tetap harus menggunakan ini, dicuci, terus diganti NaOH, teteskan yang gini. Ya, tadi supaya tetesannya tidak macrut gitu, pakai ini, aman. Ya, tapi ini harus rapet ini kemarin ya, dirapet. Ya, ini lebih lagi nih bahasa Jawa, jadi lebih sederhana lagi. Tetapi menurut saya bagus juga untuk pengembangan SD ke depan, cuma memang harus ekstra hati-hati. Saya tunjukkan video yang ini. Ini sudah ya, saya hapus. Alo mê mình lava xem mình châu bao bà khang quẹt đặc khu cái gì đó cú sẽ châu bao bà khang quẹt áo khang sa yết đi vậy Tulisan Vietnam. nát chết anh nghe được vậy phải lưu đó chemical đi garo hydrochloric acid biểu ý 0.1 molarity sodium hydroxide biểu ý nè phenolphthalein indicator được vậy phải là đôi sản xuất cũng lâu xong nghe tế tông bị bệnh nghe bị lâu để bông sang đi go anh nghe xem ra vậy tế tông bị bệnh nghe bị lâu phụ đuổi lý số phụ đuổi lần này nhẹ rồi alone đi ăn đi bị rồi mà 3 cm aqua mà lần này phần này cái thao vậy bị thì bị dính xoay vậy bị ấy xoay lui ra đấy nhỉ mà Sony chẳng bị rồi cái gì này phải đau vậy bị ấy tế tông bị bệnh nghe go áo khăn sao vậy bộ tiền bị bao being 10 mm ဒူရဲ့တိုင်းရေစုပ်ပြွန်ရဲ့အရစ်အထိရေကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှခွက်အမှတ် A1 နဲ့ကိုဆက်ချပါမယ်။အဲ့လိုချတဲ့နေရာမှာခွက်ပြည့်တဲ့အထိအဆက်ချပေးရပါမယ်။အဆက်ချပြီးတဲ့အခါမှာဒီ10 mm ဒူရဲ့တိုင်းရေစုပ်ပြွန်တွေကရေတွေကုန်သွားအောင် A2 A3 စသဖြင့်အစင်လိုက်ဆက်ပြီးတော့မှချသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချလိုက်တဲ့အဆက်ရေအတွက်ကိုမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြတဲ့နေရာမှာတော့ Ini pakai pipet biasa.ဒူရတိုင်းရေစုပ်ပြွန်တွေကရေတွေအကုန်လုံးကုန်ဖို့အတွက် A1 မှာက73စက် A2 မှာက73စက်နဲ့ A3 မှာ3စက်ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကကျွန်တော်တို့20နဲ့90စက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချလိုက်တဲ့အဆက်အရေးတွေရခွက်ထမှာရှိတဲ့1 mili dia tahu bahwa itu 1 mili တွက်ချက်ကြည့်အောင် jumlah tetesnya adalah ရေစုပ်ပြွန်တွင်မှာဆွတ်ယူလိုက်တဲ့ရေရဲ့စုစုပေါင်းဒူတွေဟာ1 ml ရှိပါတယ် 29 ရေ tetes. စုပ်ပြွန်1 mm မှာပါဝင်နေ Berarti 1 tetes seper 29 mili. 20နဲ့90ဖြစ်ပါတယ်။ရေတစ်စက်စီရဲ့ဒုတွေကိုရဖို့အတွက်စုစုပေါင်းရှိတဲ့1 ml ကိုအဆက်အယူအတွက်ဖြစ်တဲ့29နဲ့စားတဲ့အခါမှာ 0.0345 ml Oke, udah tahu ya. အဲ့တော့ရေတစ်စက် Sekarang ini ရဲ့ sudah volume ဟာ 0.0345 ml ရှိပါမယ်
A1 နဲ့ A2 တို့မှာ Nah, kita pakai tadi begitu tahu satu tetesnya 1/29 mili, terus itu si wadahnya tadi itu diisi 13 tetes. တစ်စက်ရဲ့ဒုတွေဖြစ်တယ် Jadi ini 13-nya itu dia anu sendiri. တဲ့အခါမှာ 0.044 13-nya itu dia coba teteskan pakai ini. စုစုပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ရေမီလီလီတာတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ခွက်ခွက်မှာချရတဲ့ရေဒုတွေဖြစ်တယ် Kita di 1, 2, 3 terus sampai katakan ini 1 mili, ketemu 29. Oh, berarti satu tetesnya adalah 1/29 mili. Kemudian dia coba nitrasi dengan menambahkan ke sini 13 mili. ချကြည့်ရပါမယ် 13 mili, kok 13 mili, 13 tetes. ချရတဲ့အဆက် 13 tetes. တစ်ချက်မှတ်သားထားပါမယ်အဲ့လိုမှတ်သားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာချလိုက်တဲ့အဆက်ရဲ့ဒုတွေကိုတွေ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတွေတွေ့ချက်တဲ့နေရာမှာခွက်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်စည်တဲ့ hydrochloric acid အဆက်ပေါင်းဟာ HCl-nya 26. အရှိရတွေ့ချက်မှုရခွက်တွင်းမှာဝင်ဆန့်နိုင်မဲ့ဒုတွေစုစုပေါင်းဟာ0.04485 ml ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် hydrochloric acid တစ်စက်ရဲ့ဒုတွေကိုရခြင်းတဲ့အခါမှာခွက်တစ်ခွက်ရဲ့စုစုပေါင်းပမာဏဖြစ်တဲ့ 0.04485 ml ကို26စက်နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ 0.0172 ml ရပါတယ်ဒါကတော့ hydrochloric acid တစ်စက်ရဲ့ milliliter ဖြစ်ပါတယ်ဘူးတွင်းကနေပြီးတော့မှအသေးဆုံးပြပတ်ငင်နဲ့ဆုပ်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆုပ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ66ပေါက်ပါခန့်ခွက်ထဲက C အတန်းမှာအဆက်ချကြည့်ပါမယ် C1 C2 C3 ဖြစ်ပါတယ်C1 ကိုကျွန်တော်တို့စားချတဲ့နေရာမှာ4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 26ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရော့ဆိုက်ရဲ့တစ်စက်ဒုတွေကိုရှာတဲ့နေရာမှာ Sama-sama 26. ခွက်တွင်းဝင်ဆန်တဲ့ဒုတွေစုစုပေါင်း 0.04485 ml ကိုပဲအဆက်ရည်ဖြစ်တဲ့26စက်နဲ့စားတဲ့အခါမှာ0ပန်းစင်ပြီးတဲ့အခါမှာ titration ကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဒါကြောင့် hydrobar ခန့်ခွဲရဲ့နံပါတ် D1 ကနေ D3 အထိကိုတစ်ခွက်ကိုတစ်စက်နှုံးနဲ့ချပေးရမှာဖြစ် Dia cuma 1 tetes. နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ acid ချ Tapi tiga tempat. 3ပေါက်အတွင်းကိုပဲ phenolphthalein indicator ကိုပြပတ်ငင်နဲ့အဆက်တစ်စက်စီလိုက်ပြီးတော့မှ Oh, tadi anu ya? ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Indikator. အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာပထမထည့်ထားတဲ့ acid နဲ့ Waduh. phenolphthalein indicator နဲ့ရောဆက်သွားအောင်မို့ကျွန်တော်တို့ကသွားချထူရန်လေးနဲ့အနေငယ်မွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ sodium hydroxide solution ကို Tiga tempat. ခွက် D1 နဲ့ကိုချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချရ Nah, တဲ့ ini နေရာ baru anunya. sodium hydroxide ကိုတစ်စက်ချ Tambah လိုက် 1. သွားချထူရန်လေးနဲ့မွေး Itu sudah berubah belum? Sudah အ ya? ရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာလိုက်နဲ့လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်စက်ချပြီးတော့ Oh, hilang. မွေးတဲ့နေရာမှာအရောင် Tambah ပြောင်း lagi. ပြီးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်စက်ထပ်ချပါမယ်ပေးရအောင် langsung merah ဖြို itu. းဖြိုးရတဲ့အထိချပြီးတော့မွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Hilang. ဒီမြောက်ဆက်မှာလည်းအရောင်ပြန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်စက်ချကြည့်ပါမယ်တစ်စက်ချကြည့်မယ်ပြီးရင်မွေးလိုက်မယ်မွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ကမပြောင်းတော့ဘူးပန်းရောင်ဖြိုးဖြိုးကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရက်ပါနောက်တစ်ခါ D2 နဲ့ D3 အပေါက်တွေမှာလည်းခုန D1 မှာလို့ပဲ Ini sama. Cuma ini kan namanya triplo ya. D2 ပေါ့ Jadi kalau kita mengukur titrasi itu tidak sekali. Kalau tadi kan kita ngitungnya itu sekali. မွေးမယ် Paling tidak 2 kali. Kenapa kalau sekali tidak boleh? Karena hasilnya maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. ချပြီးတော့မှမွေးကြည့်မယ်ပြောင်းခြင်းနေဒါပေ Hilang. colorless ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်စက်ထပ်ချပါမယ်တစ်စက်ထပ်ချမယ်ပြီးရင်မွေးမယ် Hilang. ဟုတ်ပြီအရောင်မပြောင်းသေးဘူး D1 မှာတော့30နဲ့ပြောင်းတယ် D2 မှာ30နဲ့မပြောင်းသေးဘူး Tapi ini ada yang keliru juga apa ya? Kira-kira menurut kamu kelirunya ချ apa? ပြီးတော့မှကျွန်တော်မွေးကြည့် Pengaduknya harusnya diapakan? Begitu pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya harusnya apa? Dicuci. neutralize ဖြစ် Iya, tak? Karena itu mengganggu karena bentuknya kecil loh ya. Kecil itu kan mesti အဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲလို့ perubahan kecil konsentrasi berubah. Jadi harusnya itu begitu dipakai untuk ngaduk, cuci dulu baru dipindahkan ke sebelahnya. အဆင်ပြေပါတစ်စက်မပြောင်းဘူးနှစ်ဆက်မြောက်ချပဲမပြောင်းသေးပါဘူးပြောင်းသေးဘူးဟုတ်တယ်ဆက်ချမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ဆက်ချမယ်မွေးကြည့်မယ်မွေးကြည့်ပါမယ်
30မှာပြောင်းမလာပေါ့နော် colorless ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လည်း40ချရမယ်ပုံစံပါပဲနောက်ဆုံးတစ်စက်ပေါ့ချကြည့်တော့ချလိုက်မယ်မွေးကြည့်မယ်မွေးအရောင်မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနည်းပါပဲအဲ့တော့ D1 မှာ30 D2 မှာ40နဲ့ D3 မှာ40ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆက်တွေကိုမှတ်သားထားရပါမယ်ပြန်မြတွေ့ရမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် Ini reaksinya စံတပြီးတဲ့အခါမှာ calculation ဘိုင်းပေါ့နော်တွက်ချက်ခြင်းဘိုင်းကိုကျွန်တော် berarti tadi di rata-rata တွက်ချက်မဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော် equation ပေါ့နော် equation က well balanced equation 344 dibagi 3 3,67 tetes 0,0631 molar Emily sodium chloride ရေရေပေါ့နော်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equation အရာကတော့ဟို sodium hydroxide ကတဆ HCl ကတဆပေါ့နော် mole ratio နဲ့ဆိုရင် 1:1 ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပမာဏနေတဲ့အတွက် millimole နဲ့တွက်ပါဆိုတော့ sodium hydroxide 1 millimole ကို hydrochloric acid 1 millimole နှုန်းနဲ့တပြူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equation ကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စတွက်ပါမယ်တွက်တဲ့အခါမှာ 0,0631 အတိုင်းပဲပေါ့နော် D1 လည်းတစ်စက် D2 လည်းတစ်စက် D3 လည်းတစ်စက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်မြယူရင်သူကတစ်စက်နှုန်းနဲ့ပဲတွက်ရမှာအဲ့တော့ hydrochloric acid တစ်စက်ရဲ့ milliliter ဟာအရှိမကျွန်တော်တို့တူတဲ့တိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ 0.0172 milliliter ရှိပါတယ်sodium hydroxide ကတော့ခုနထိခဲ့တဲ့အတိုင်းမတူပါဘူး D1 မှာက30နဲ့သူက color change ဖြစ်ပါတယ်D2 Okay. 40စီထည့်ပေးရတယ် Terima kasih ကျွန်တော်တို့ကဟိုပထမခွက်မှာရှိတဲ့30ဒုတိယခွက် ya 40 mungkin ada pertanyaan silakan 40 silakan kalau ada pertanyaan ya monggo Mbak Roja ya silakan Izin bertanya Bapak, tadi untuk kita membuat praktikum skala kecil atau titrasi skala kecil, tadi Mbak Sigit menyampaikan bahwa konsentrasinya bisa lebih rendah. Nah, apakah yang kita kecilkan konsentrasinya itu adalah semuanya? Jadi misalkan HCl-nya awalnya 0,1 untuk konvensional, maka jika kita ingin kecilkan menjadi 10 kali, maka menjadi 0,01 semua untuk HCl, NaOH dan juga indikator PP-nya. Seperti itu. ya Terima kasih, baik Pak. terima kasih pertanyaannya bagus jadi yang dimaksud dikecilkan itu bukan kecil konsentrasinya volumenya jadi volume zat yang kita pakai menjadi kecil kalau tadi pakai yang besar tadi 0,1 molar apa tadi NaOH maka yang skala kecil tetap 0,1 cuma volumenya kecil kalau volumenya kecil berarti kan volume kali molarnya kan jadi kecil molnya jadi kecil sehingga misalnya kalau itu dari zat sisa atau ini kita buang ya kalau ini kan sudah netral ya sudah netral. Jadi misalnya katakan ini ada sisa HCl sedikit ini kalau kita menggunakan yang konvensional mungkin sisanya cukup banyak tapi kalau kita menggunakan microscale karena penggunaannya sedikit maka nanti barangkali limbah yang kita buang itu tidak terlalu banyak jadi yang dimaksud dengan yang dikecilkan bukan konsentrasinya tapi volumenya karena kita mengecilkan volume konsentrasi tidak kita rubah Jadi dari semua dipakai ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang lain, monggo. Yang kimia juga boleh bertanya yang material. Latihan ujian. Silakan. Atau mungkin semester 1. Kan Boso Jember sama Semarang kan sama ya? Sama-sama bahasa Indonesia. Silakan. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi ide bagi mahasiswa yang sekarang ini masih gabut. Tema untuk skripsinya apa? Bisa pakai ini. Ya, monggo. Jadi banyak. Silakan. Kalau udah ada mungkin cukup ya. Cukup ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.